wanita cantik, pria yang tampan, mobil yang mewah, rumah yang megah, uang berlimpah, pekerjaan yang sukses, pendidikan tinggi. Tapi kalau mereka tidak punya Yesus Kristus, mereka sesungguhnya masuk dalam kategori mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Saudaraku, ini semua yang belum mengenal kasih karunia dalam Yesus itu, belum di dalam Tuhan. Jadi dalam doa-doa kita minta belas kasihan. Shalom saudaraku, kita akan mendalami lagi akan ayat firman yang beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan, yaitu Amsal 24 ayat yang ke-11. Saya bacakan saudaraku. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Saudaraku, ayat ini nyeleneh. Ya, jadi ayat ini kalau saudara baca seluruh Amsal 24 ini nyeleneh begitu saudara. Artinya sepertinya lepas konteks. Tapi ini adalah firman Tuhan. Ini adalah isi hati Tuhan. Karena saya percaya bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia-manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan, ini maknanya apa saudara? Di kesempatan yang lalu, suara gembala yang lalu, saya sudah menceritakan bagaimana ayat ini berbicara secara spesifik, mengajar kepada saya untuk maknanya. Yang pertama adalah anak-anak muda yang belum mengenal Kristus, mereka itu sesungguhnya sedang diangkut untuk dibunuh. Dan mereka itu terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Nah, saya kaget sekali pada waktu itu. Kemudian juga ada seorang wanita yang mengandung sebelum hamil, sebelum menikah, yang ingin oleh ibunya akan digugurkan kandungannya, dan itu juga Tuhan berfirman melalui ayat ini, ternyata anak itu mau dibunuh, begitu ya, dan harus diselamatkan. Tapi kemudian ketika saya merenungkan lebih dalam lagi ayat ini artinya sangat luas, saudaraku. Tapi bukan masalah artinya yang luas bahwa kita ini harus berikhtiar, berusaha, dan harus sungguh-sungguh mentaati firman ini untuk menyelamatkan orang-orang yang akan dihukum mati itu. Artinya mereka yang tidak di dalam Kristus atau belum mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus, mereka harus diselamatkan. Tapi bukan itu yang berbicara pada saya setelah saya merenungkan dalam-dalam akan ayat ini, yaitu satu kesan yang kuat bahwa ini adalah hatinya Tuhan Yesus. Ini pesan yang sesungguhnya ada di hati Tuhan. Nah, kemudian kita harus mengevaluasi akan hati kita. Bagaimana dengan kondisi hati kita ketika ada perintah seperti ini? Saudara dan saya melihat orang-orang yang belum mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan Yesus kan berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi kita tahu itu, bahkan ada satu ayat ya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ini dihukum mati, saudara. Ini berkait dengan tadi, diangkut untuk dihukum mati. Jadi semua orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, mereka itu sedang diangkut untuk dihukum mati. Nah, firman tadi katakan apa, saudara? Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ini Yohanes 3 ayat 18. Sudah berada di bawah hukuman. Jadi vonis itu sudah dijatuhkan dan mereka sedang perjalanan menuju hukuman mati kekal, saudaraku. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kalau nggak percaya pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang diangkut untuk dibunuh. Nah, firman Tuhan katakan bebaskan mereka, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan.
Nah, saya tadi menyebut tentang bagaimana kita menilai hati kita sendiri. Kalau ini hatinya Tuhan, kita ini minta hatinya Tuhan itu terimpartasi ke dalam hati kita. Sehingga ketika kita melihat ada orang yang kelihatannya gagah, kelihatannya sehat, kaya raya, tidak kekurangan apa-apa, wanita cantik, pria yang tampan, mobil yang mewah, rumah yang megah, uang berlimpah, pekerjaan yang sukses, pendidikan tinggi. Tapi kalau mereka tidak punya Yesus Kristus, mereka sesungguhnya masuk dalam kategori mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Saudaraku, ini semua yang belum mengenal kasih karunia dalam Yesus itu, belum di dalam Tuhan. Jadi dalam doa-doa kita minta belas kasihan. Kita minta Tuhan impartasikan. Saya jujur mengaku, saudaraku, bahwa pada waktu saya merenungkan akan ayat ini dan Roh Kudus mengajar, itu yang terjadi adalah saya menilai hati saya sendiri itu terlalu jauh kalau dibandingkan dengan hatinya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus demi Dia menyelamatkan kita semua yang sedang diangkut untuk dibunuh hukum mati itu tadi, Dia melihat kita dalam kondisi terhuyung-huyung menuju pemancungan, Dia rela untuk menerima apa saja. Aku mau diludahi, aku mau dihina, aku mau dicambuk, aku mau disiksa, mau dipaku di kayu salib, jadikan tontonan, ditelanjangi, kesakitan, sampai aku mati. Aku rela, hanya demi manusia yang seperti Amsal 24 ayat 11 ini. Dia mau membebaskan kita, saudara dan saya. Dia mau menyelamatkan kita yang sedang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Nah, mari kita berdoa, saudaraku. Minta akan impartasi sedikit saja, berapa persen dari hatinya Tuhan itu. Dan kiranya itu terus bertumbuh dan bertambah-tambah dalam hati kita. Sehingga ketika kita melihat orang yang belum mengenal Tuhan, minimal kita mendoakan mereka. Dan kalau Roh Kudus bergerak, kita dapat bersaksi tentang Yesus, tentang keselamatan cuma-cuma yang Tuhan sediakan pada mereka. Kita mau berpartisipasi di dalam, berkontribusi di dalam setiap pekerjaan pemberitaan Injil kasih karunia, Injil kerajaan. Saudaraku, mari kita berdoa sungguh-sungguh minta ini. Jadi kalau sekarang kita melihat, entah itu anak kecil, entah itu orang tua yang sudah sangat lanjut usia dan sebentar lagi akan meninggal dunia, entah dia orang sakit, entah dia orang sehat, entah dia laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, yang kelaparan, atau orang kaya raya yang hidup mewah, tidak kekurangan apa-apa, yang orang yang sukses, pejabat tinggi, ataupun dia rakyat jelata, orang sederhana, semuanya yang tidak mengenal kasih karunia dalam Yesus Kristus, yang belum memiliki jalan kebenaran dan hidup itu, mereka sedang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Saudaraku, barangkali ini sepertinya ekstrim, tapi ini yang Tuhan sampaikan pada saya pribadi. Jadi saya mengulang akan hal ini. Mari kita minta dari Dia, Tuhan Yesus, seperti Engkau, aku ingin punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal akan kasih Tuhan. Saya ingin bagikan ini saja, supaya ini menjadi bahan doa buat kita sekaliannya. Kita akan tutup dalam doa, saudaraku, ya. Tuhan Yesus, seperti hatimu yang penuh dengan kasih dan belas kasihan, seperti Engkau yang mau merelakan diri demi keselamatan manusia yang berdosa, yang sedang berjalan menuju penghukuman kekal, biar kami pun boleh menerima impartasi dari kasih dan belas kasihan-Mu itu, sehingga kami dalam menjalani hidup kami sebagai manusia, kami yang sedang berjalan untuk nantinya kami kembali kepadamu, biar kami boleh melihat orang lain, dan kami mendengar akan suara-Mu yang berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Biar suara itu berkumandang. Jadikan semua bangsa muridku, biar itu berkumandang. Dan kami percaya, Tuhan, ketika kami meminta, hatimu terimpartasi, maka Engkau akan memberikannya. Dan kami pun akan punya mata rohani yang
Ketika kami melihat akan orang, entah orang susah atau orang senang, apakah ada Yesus dalam hidup mereka? Itu yang menjadi pembeda. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh merenungkan dan mengevaluasi hati kami berdasarkan Amsal 24 ayat 11 ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.